Dan yang ke-16, Yusuf menahan saudaranya Benyamin. Saudara-saudara Yusuf sampai di Mesir dan menemui Yusuf di kantornya dengan ditemani saudara mereka Benyamin. Kemudian Yusuf menyendiri dengan saudaranya dan menjelaskan bahwa dirinya adalah Yusuf, saudaranya sekandung. Kemudian ia mengungkapkan maksudnya untuk menahannya, sehingga bisa tinggal lebih lama bersamanya. Sekaligus tindakan ini sebagai balasan darinya terhadap saudara-saudaranya yang pernah menyusahkannya. Yusuf memperlengkapi saudara-saudaranya seperti yang dilakukan pertama kali. Ia pun menambahi beban Benyamin dan mengambil takaran resminya yang mereka pergunakan untuk menimbang dan meletakkannya di dalam barang-barang saudara Benyamin. Pembantu-pembantu Yusuf mencari timbangan namun tidak menemukannya, sedangkan pada waktu itu mereka hanya menimbang bagi saudara-saudaranya ini. Maka mereka tidak ragu-ragu lagi bahwa mereka saudara-saudara Yusuf yang mencuri takaran itu. Salah seorang pembantu Yusuf berseru, "Hai rombongan, berhentilah, sesungguhnya kalian mencuri." Saudara-saudara Yusuf menanyakan barang yang hilang itu dan pegawai Yusuf menjawab, "Yang hilang adalah takaran resmi dan barang siapa yang menemukannya akan diberi balasan bahan makanan sebanyak muatan seekor unta." Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak mencurinya. Pegawai Yusuf berkata, "Apa balasan bagi orang yang mencuri?" Mereka menjawab, "Balasan orang yang mencuri timbangan adalah dijadikan budak. Itu adalah balasan yang adil bagi orang yang mencuri. Ini adalah balasan bagi pencuri menurut syariat Yakub." Mulailah Yusuf dan pegawai-pegawainya memeriksa barang saudara-saudaranya. Kemudian mereka memeriksa barang-barang Benyamin dan mengeluarkan takaran itu dari situ. Saudara-saudara Yusuf terkejut menyaksikan hal itu. Dengan demikian, berhasillah siasat Yusuf dan dapatlah ia menahan Benyamin. Demikianlah Allah mengatur hal itu bagi Yusuf, karena bila balasan perbuatan itu bukan menjadikan pencuriannya sebagai budak, niscaya ia tidak dapat menahan saudaranya, dan hikmahnya kepada Yusuf dapat mengangkat derajatnya. Dan yang ke-17, memohon belas kasihan kepada Yusuf. Sementara penemuan takaran resmi di antara barang-barang Benyamin telah memalukan saudara-saudaranya. Mereka berdalih bahwa saudaranya itu dan saudara lainnya pernah mencuri, maksudnya Yusuf. Yusuf memahami apa yang dimaksudkan saudara-saudaranya dan timbul kekecewaan di dalam hatinya menyaksikan keburukan perangai saudara-saudaranya itu. Menurut riwayat, tatkala Rakhil ibu Yusuf pergi bersama Yusuf dari negeri yang terletak di antara dua sungai menuju Palestina, ia pun membawa sebuah patung kecil dari emas yang dimiliki oleh ayahnya Laban. Kemudian ayah Rakhil yang bernama Laban merasa kehilangan patung tersebut, namun tidak berhasil menemukannya pada Rakhil maupun orang lain, karena Rakhil menyembunyikannya di sela-sela perlengkapan unta yang dinaikinya. Ketika Yakub bersama keluarganya tiba di Palestina, patung itu berada pada Yusuf dan dibuat mainan lantaran menyerupai boneka yang biasa dijadikan mainan oleh anak-anak kecil. Itulah sebabnya Yusuf dituduh mencuri dari rumah kakeknya, bapak dari ibunya. Padahal kenyataannya tidak begitu. Dan yang ke-18, pertemuan antara Yakub dan Yusuf. Saudara-saudaranya Yusuf kembali kepada ayahnya Yakub tanpa membawa Benyamin. Mereka mengabarkan kepadanya apa yang terjadi dengan Benyamin di Mesir. Yakub bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa Benyamin dan ia tidak lagi percaya akan omongan mereka karena ia masih belum melupakan peristiwa Yusuf. Maka ia pun menuduh mereka seraya berkata, "Sesungguhnya kalian telah merencanakan untuk membebaskan diri kalian dari Benyamin, sebagaimana kalian membebaskan diri kalian dari saudaranya sebelum itu. Kalau tidak, maka dari mana menteri itu mengetahui bahwa menteri itu adalah saudaramu Benyamin? Kalau bukan lantaran persengkongkolan kalian terhadap saudaramu, aku tidak berdaya dalam hal ini, kecuali bersabar dengan kesabaran yang baik sambil berharap sama Allah agar mengembalikan anak-anakku semuanya kepadaku. Dialah yang mengetahui segala sesuatu, dan dalam segalanya itu terdapat hikmah." Kendati Yakub mengalami kesusahan yang berturut-turut, namun ia tetap berharap kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan mewujudkan harapannya. Quran Surat Yusuf ayat 83. Dan yang ke-19,
saudara-saudaranya menyelidiki Yusuf. Saudara-saudara Yusuf mematuhi perintah ayahnya dalam mencari Yusuf. Maka kembalilah mereka ke Mesir untuk pergi mencari saudaranya. Mereka guna untuk mendapat makanan yang mereka butuhkan. Mereka menemui Yusuf di kantornya untuk memohon belas kasihan dalam usaha melepaskan Benyamin. Mereka pun menceritakan keadaan mereka yang miskin dan membutuhkan bahan makanan, dengan harapan supaya Yusuf mau memberi mereka bahan makanan yang cukup. Timbul rasa iba di hati Yusuf ketika mendengar keluhan saudara-saudaranya. Lantas, terpikir olehnya untuk mengungkapkan keadaan dirinya yang sebenarnya, supaya mereka bisa tinggal bersamanya dalam keadaan sejahtera. Kemudian ia memanggil Benyamin, lalu berkata Yusuf kepada mereka, "Tahukah kalian akan besarnya kejahatan dan buruknya perbuatan yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Ingatkah kalian akan perbuatan kalian yang memisahkan Yusuf dari ayahnya dan membuangnya ke dalam sumur? Adapun Benyamin, maka kalian telah menyedihkan hatinya atas kehilangan saudaranya sekandung sehingga ia pun ikut menderita." Timbul kebimbangan di hati saudara-saudaranya Yusuf ketika mendengar omongan tersebut mengenai diri pembicara. Jangan-jangan inilah Yusuf. Yusuf menjawab, "Benar, aku Yusuf dan ini saudaraku Benyamin." Mereka pun mengakui kesalahannya dan minta dikasihani serta dimaafkan atas dosa-dosa mereka. Yusuf menjawab, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Dan aku memohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian. Dan ia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Tatkala Yusuf menanyakan tentang ayahnya dan mengetahui bahwa ia telah kehilangan penglihatannya lantaran kesedihan yang sangat, ia pun memberikan bajunya kepada mereka dan menyuruh mereka supaya mendekatkannya ke wajah ayahnya sehingga penglihatannya bisa pulih kembali, dan mengajaknya ke Mesir bersama keluarga semuanya. Quran Surat Yusuf ayat 88 hingga 93. Dan yang ke-20, Yakub menerima kabar keselamatan Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf tiba kembali di negeri mereka, maka didekatkanlah baju Yusuf ke wajah ayahnya. Maka timbul kegembiraan di hati ayah mereka sehingga kembalilah penglihatannya dengan izin Allah. Kemudian diceritakan kepadanya bahwa Yusuf menghendaki kedatangan ayahnya bersama keluarganya ke Mesir. Ketika itu Yakub mengingatkan kepada mereka akan kebenaran perkataannya dan perasaannya, bahwa ia memahami dari rahmat Allah dan keutamaannya, sedangkan mereka tidak memahami. Maka mereka pun mengemukakan alasan dan meminta maaf atas perbuatan mereka yang lampau, dan berharap agar Yakub memohonkan kepada Allah atas dosa-dosa mereka, karena hanya Allah yang dapat memberi ampunan dan rahmat yang kekal. Dan yang ke-21, pertemuan mengesankan dan terwujudnya mimpi Yusuf. Yakub menyuruh anak-anaknya untuk menyiapkan segala sesuatu yang perlu untuk berangkat menuju Mesir bersama keluarganya yang berjumlah 70 orang. Ketika Yusuf mengetahui kedatangan mereka, ia pun menyambut mereka bersama pembantu-pembantu di perbatasan Mesir. Tibalah keluarganya Yakub di Mesir. Pertemuan mereka yang sangat mengesankan, seperti tidak bisa dilukiskan, mengingat keduanya telah lama tidak berjumpa. Yusuf menempatkan kedua orang tuanya pada kedudukan mulia dan minta kepada keluarganya agar mereka mau berdiam di Mesir dalam keadaan aman dan selamat dengan izin Allah. Kemudian rombongan itu memasuki gedung pemerintahan dan Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya di dekatnya. Yakub dan anak-anaknya telah diliputi rasa hormat kepada Yusuf yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah. Maka mereka pun memberikan penghormatan kepadanya dengan cara menundukkan kepala kepadanya, sesuai dengan adat orang-orang pada masa itu di dalam menghormati pembesar-pembesar yang berkuasa. Yusuf teringat akan mimpinya yang dulu di waktu ia masih kecil. Maka ia berkata kepada ayahnya, "Inilah tafsir mimpi yang dulu kuceritakan kepadamu. Ketika aku melihat dalam mimpi 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku, Allah Tuhanku mewujudkan sebagaimana Dia telah memuliakan aku.
dan berbuat kebaikan kepadaku dengan menunjukkan kebenaran dan membebaskan aku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Quran Surat Yusuf ayat 99 sampai 100. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan perempuan-perempuan Mesir. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.